hepatitis. Mungkin yang laki-laki ya sering sama teman ya, pakai dong cukur jenggot, pinjem gitu, sikat gigi. Nah, hepatitis bisa menular dari situ. Kita suka aja anak-anak nih ke mall nih rame-rame. Anak-anak sudah dibiasakan dari kecil-kecil makanan siap saji, terus minumnya kan soft drink. Itu kan makanan yang kurang sehat sebenarnya. Beberapa orang lebih percaya seperti yang Pak Ar ngomong ke dukun, ke orang pinter. Dan kami kalau mereka bertanya, kita tidak ambil biaya konsul nggak? Saya free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Info, apa kabar? Alhamdulillah hari ini Info Sumsel TV kedatangan seorang yang spesial, seorang dokter cantik, Dr. Etin Jumairi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Tadi jam berapa sampai, Bu? Jam 1.30 ya. Udah ini ya, lumayan lama nunggu, Bu. Mohon maaf, Bu, tadi. Bu, langsung, Bu, ke poinnya, Bu. Oke. Dalam kehidupan, harta yang paling berharga adalah kesehatan. Terus kesehatan adalah pangkal dari segalanya, dan untuk itulah dibutuhkan medical check-up. Apa itu medical check-up sebenarnya, Bu? Oke. Lebih dulu saya ucapkan terima kasih Pak Aan dan staf Info TV Sumsel yang sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol ringan. Siap. Oke. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang medical check-up ini, kita ngobrol yang ringan-ringan aja, Pak. Jadi medical check-up ini adalah pemeriksaan fisik yang dikerjakan oleh dokter untuk mengetahui kondisi pasien. Nah, setiap orang pasti ingin sehat, karena seperti yang dibilang tadi, sehat adalah harta yang paling berharga, mutiara yang paling berharga. Nah, tapi tidak semua orang bisa menjaga kesehatannya. Nah, Pak Aan hari ini sehat, tapi belum tentu besok sehat. Apalagi untuk menjamin kesehatannya di usia tua. Nah, terus kita punya prinsip untuk medical ini, Pak, lebih bagus kita mencegah daripada mengobati. Nah, lebih bagus kita mengobati lebih dini daripada kita sudah mengobati tingkat lanjut, karena itu pasti memerlukan biaya yang lebih mahal. Nah, maka dari itu perlu seseorang itu untuk meningkatkan kesehatannya, meningkatkan taraf hidupnya, meningkatkan produktivitas kalau di perusahaan, itu dilakukan rutin medical check-up. Nah, itu. Jadi salah satu tujuan utamanya itu. Nah, kalau misalnya lain-lain, itu banyak tujuan yang lain-lain. Apa? Kita bahas satu-satu ya. Oke, boleh, Bu. Boleh. Oke. Tujuan pertama adalah kita untuk mendiagnosa seseorang itu punya penyakit apa enggak. Kadang-kadang, mohon maaf Pak, orang yang kami sering ketemu di lapangan, dia itu tidak punya gejala, tapi tiba-tiba dia terdeteksi sakit hepatitis. Oh gitu? Iya, karena hepatitis itu memang tidak ada gejala di dalam dirinya, tetapi virus yang ada di dalam darahnya itu hanya bisa dideteksi dengan pemeriksaan darah. Jadi kalau dia tidak periksa darah, dia nggak tahu. Artinya sebegitu penting medical check-up. Betul, ya. Kemudian misalnya orang yang beresiko, tujuannya untuk mencari resiko ya. Ayah misalnya diabetes, ibunya misalnya kegemukan, atau neneknya misalnya ada keturunan. Nah itu orang tersebut atau pasien tersebut sebagusnya kita medical check-up untuk mengetahui kira-kira yang bersangkutan ini akan kena nggak diabetes. Andai pun dia misalnya akan kena, kapan? Kok bisa dok? Ya bisa kita prediksi. Kita bukannya ahli nujum atau dukun, tapi kita memprediksi berdasarkan ilmu. Oke. Kemudian medical check-up juga diperlukan kalau orang misalnya untuk terapi. Misalnya kalau orang terapi kanker, kita mau di kemoterapi, itu nggak langsung dari dokter langsung kemoterapi. Tanpa harus melihat dulu kondisi pasiennya. Misalnya kalau dia kemoterapi, harus dilihat leukositnya bagaimana, kondisi fisiknya bagaimana. Kalau misalnya dia sudah kurus, leukositnya rendah, kemoterapinya bisa Pak, kita tunda.
Misalnya Oh, iya. minggu depan, 2 minggu lagi, untuk apa? Supaya obat yang kita masukkan ini Bereaksi. bisa bereaksi, bukan malah memperberat pasien. Memperparah ya, Bu, ya? Iya, memperparah. Terus kalau untuk di perusahaan, medical check up kan penting untuk kadang-kadang kita punya nih karyawan sering bolos nih. Oh iya. Sering sakit juga, Sering Bu, ya? sakit, nyakit atau ya. Nah, itu kan kita perlu medical check up. Apakah benar-benar yang karyawan kita ini sakit, atau dia memang punya psikis yang lain. Misalnya dia secara psikologisnya nggak nyaman di tempat yang kerja bagian itu. Maaf, Bu, potong. Jadi dia sering sakit. Oh, Kayak gitu. jadi kalau medical check up tuh maksudnya gini, Bu, apakah hanya secara misalnya Fisik badannya saja. aja, fisiknya saja, mentalnya juga bisa di check up? Bisa, ya. Gitu. Kalau kita lanjutkan untuk karyawan tadi ya. Nah, kalau untuk karyawan memang kita lebih anjurkan satu, pemeriksaan fisik itu penting. Jadi untuk mengetahui badannya, fisiknya sehat apa enggak. Tapi yang perlu juga psikisnya. Makanya kita kalau medical check up, ada beberapa perusahaan besar itu sudah mencantumkan checklist untuk jadwal lah gitu ya. Ya, fisiknya, pemeriksaan psikologisnya. Misalnya kita bisa mengetahui apakah karyawan ini punya tekanan di dalam lingkungan kerja, atau dia punya misalnya tidak cocok dengan atasan, atau misalnya dengan atasan cocok, bawahan cocok, tapi beban kerjanya berlebihan. Bisa juga dia bikin sakit terus, Pak. Iya. Karena kenapa? Tidak mampu. Alasan paling itu kan izin sakit. Izin gitu, sakit, ya. Jadi harus pandai-pandai ininya. Nah, kemudian satu lagi yang penting dari medical check up itu tujuannya untuk memperbaiki lifestyle. Gaya hidup. Gaya hidup. Karena misalnya contohnya kalau kita sudah tahu nih kolesterolnya misalnya di atas 300, 350. Nah, tahunya kan dari medical check up. Nah, pasiennya kita anjurkan sudah mulain gaya hidupnya, misalnya kurangi makan berminyak, stop merokok, terus olahraga gitu ya. Begadang kurangnya, Bu, ya. Kurangi. Nah, itu kalau itu boleh nggak, Bu, di-share info yang normalnya itu misalnya kolesterol berapa limitnya, terus itu berapa? Kalau kolesterol berapa limitnya? Kalau kolesterol itu kolesterol total ya, itu di bawah 200. Nah, kalau misalnya gula darah, Bu? Gula darah puasa itu di bawah 120. Gula darah puasa di Puasa waktu itu dicek? jadi dia puasanya 10 sampai 12 jam baru diambil gula darahnya. Atau misalnya gula darah sewaktu. Saya datang ke Pak An nih tiba-tiba, "Yuk, Pak An kita cek ya." Itu berarti sewaktu ya. Jadi tidak ada puasa. Itu di bawah 180. Di bawah 180. Cuman kalau sudah 170, "Bu, aku normal nih." Betul, tapi kita harus sudah waspada nih, berarti udah deket nih, udah ya. Lampu kuning ya kalau orang. Iya, benar. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau jantung itu ada ini enggak? Detaknya atau gimana itu, Bu, yang diukur, Bu? Kalau jantung itu secara fisik kita ukur dengan stetoskop, misalnya dari denyut jantung, jadi nadinya, detaknya jantung, terus kemudian kita dengar, Pak, ada nggak suara-suara yang abnormal misalnya. Misalnya kalau suara jantung yang normal, tak, 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 tak. Kalau dia kan udah bunyi kayak ada yang semburan, ada yang kayak yang menyepit. Nah, itu kita dengan stetoskop kita dengar. Kalau kita curiga, nanti kita sambung dengan lanjutkan dengan pemeriksaan rekam jantung. Iya. Nah, untuk lebih akurat lagi, itu namanya ada treadmill test. Ya. Untuk jantung, Bu, ya? Jantung. Nanti ada lagi kalau untuk misalnya Pak An ingin tahu nih, Bu, dinding jantung aku nih ada penebalan, atau misalnya ada katup jantungnya yang tersumbat atau bocor atau apa, ada echo. Gitu. Nah, jadi ada tahap-tahapnya sesuai dengan kondisi pasien. Artinya, Bu, kalau misalnya medical check up ini sebegitu penting, harusnya ini jadi habit, Bu, ya, jadi kebiasaan gitu. Betul, ya. Kalau untuk mereka yang usia 45 atau 50 tahun ke atas yang tidak punya gejala ya, itu bagusnya setahun sekali untuk medical check up. Tapi kalau misalnya untuk yang karyawan, memang sudah ada ketentuan dari perusahaan, biasanya kan setahun sekali untuk yang pekerja biasa, eksekutif atau karyawan biasa. Tapi kalau untuk karyawan yang food handler, jadi dia mengelola makanan, misalnya di
siap saji ya, atau di catering untuk perusahaan-perusahaan besar, mereka harus 6 bulan sekali. Oh gitu Bu. Karena kenapa? Dia kan mengelola makanan nih Pak. Pasti nyicip-nyicip gitu maksudnya Bu ya. Terus kemudian tidak nutup kemungkinan kena tipes nih. Tipes kan bisa ditularkan dari dia mungkin kebersihannya kurang, kena ke bahan makanan bisa menularkan orang-orang yang ini. Nah yang utama lagi untuk yang makanan itu torak foto. Karena torak foto kan untuk mengetahui ada penyakit TBC apa enggak, tuberkulose. Nah itu makanya kalau kita lihat di daerah-daerah yang sudah maju, pengelola makanan itu kan ada pakai tutup mulutnya, pakai tutup kepala, APD gitu, APD-nya, ya, ininya, pakai baju apronnya, sarung tangannya, gitu. Nah, karena memang itu untuk menghindari penularan. Ya, misalnya hepatitis A bisa loh dari makan. Wah, ini bahaya juga. Iya, hepatitis A ya, bisa dari makanan karena dia penularannya melalui fekal oral gitu. Iya. Jadi kalau di YK Mandira sendiri Bu, itu ada kayak semacam apa? Paket-paket medikal? Ada Bu. Ada. Oh gitu. Kita punya banyak paket medikal. Paketnya itu nanti tergantung dari perusahaan atau company yang mau medical kita. Tapi biasanya kita bagi Pak. Satu medical untuk calon karyawan. Calon karyawan Bu? Oke, medical calon karyawan karena sekarang sebagian besar itu calon karyawan harus di medical dulu. Karena kalau tidak, kenapa harus medical? Jadi medical calon karyawan itu perusahaan itu sudah tahu statnya karyawan ini kesehatannya di level apa. Nah, karena kenapa? Ini akan berpengaruh pada jaminan kesehatan. Oh gitu. Oh iya benar-benar. Misalnya perusahaan A itu mempekerjakan karyawan yang tanpa diketahui sakit jantung. Iya. Mungkin setahun dia kerja dengan load kerja yang berat, sakit jantungnya tambah parah, akan ditanggung perusahaan kan Pak? Iya benar. Okay. Atau ini yang kurang bagus lagi seperti TBC, dia tidak di ronsen. Nanti bahkan itu TBC mungkin nggak terdeteksi Bu. Tidak terdeteksi karena dia bilang aku nggak ada keluhan karena memang mungkin masih minimal ya. Nah nanti dia kan di ruang per AC nih. Oh iya benar. Tertutup. Otomatis udaranya tertutup gitu Bu. Mengenai teman-teman yang lain kalau TBC-nya tidak terdeteksi. Bahaya kalau Atau lagi nih hepatitis. Mungkin yang laki-laki ya sering sama teman ya, pakai dong cukur jenggot pinjem gitu, sikat gigi. Nah hepatitis bisa menular dari situ. Dari cukur jenggot. Misalnya kan luka nih. Oh iya benar. Nanti temennya biasanya kalau cukur suka ada luka kan, jadi mikrolesi namanya. Nah virusnya itu masuk ke mikrolesi, dari mikrolesi ke temannya tadi bisa. Sikat gigi juga misalnya pakai punya temen hepatitis, dia punya sariawan, bisa. Iya. Tapi ini bukan sesuatu yang menakutkan maksud saya Bu, ini sesuatu yang harus dijaga Bu. Lebih bagus kita deteksi dini agar kita cepat diobati sehingga tidak menyebabkan dampak yang lebih parah. Iya, karena kan gini, kalau misalnya kayak tadi sebelum dia masuk ada medical check up. Dari sudut pandang yang lain kan mungkin kayak gini Bu, wah ini susah banget masuk perusahaan ini kan harus medical check up. Tapi kalau saya lihat dari omongan Ibu tadi, artinya medical check up itu dibutuhkan untuk menjaga dia juga. Betul, gitu kan. Ya. Dan bisa diketahui nih saya sakit apa, terus harus berobatnya gimana. Betul. Gitu kan. Gitu. Jadi yang untuk karyawan tadi kan selain untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan perusahaan, dan yang utama, tujuan utama adalah untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan dengan yang perusahaan. Karena goalnya perusahaan pasti produktivitas kan Pak yang dicari kan. Nah itu. Nah tadi kan satu saya calon karyawan. Kalau karyawan tadi tiap medicalnya tiap 1 tahun ya. Kemudian kami juga ada medical check up untuk pribadi. Misalnya Pak Aan punya mama nih kena diabetes. Selama ini periksa gula darah aja. Bu, kenapa ya sudah dikasih obat enggak turun-turun gula darahnya? Sudah banyak bagus? Sudah Bu, udah berapa kali? 3 kali, 4 kali masih enggak turun-turun. Nah kita periksa misalnya HbA1c,
kita lihat apakah obat yang dikasih dokter yang kemarin itu memang cocok untuk mama. Oh gitu. Nah, kalau tidak cocok berarti kita ganti dosis atau kita ganti jenis obat yang lain, kandungan yang lain, karena belum tentu satu obat itu cocok untuk semua gitu, ya? orang jenisnya ya. Nah, itu untuk yang pribadi. Jadi kalau pribadi biasanya kita tanya keluhannya apa dan kita sesuai keluhan kita melakukan medical check up. Kemudian ada lagi kita medical check up untuk kalau mau ke luar negeri, misalnya pelajar, mahasiswa, atau misalnya haji, TKI, haji umroh. Nah itu bisa ada medicalnya khusus gitu. Dan setiap medical tadi item-itemnya itu beda-beda Pak, sesuai dengan kepentingan. Tidak semuanya sama. Aku mau medical eksekutif, kepentingan ibu apa misalnya. Oh, di sana juga diarahkan, Bu ya? Iya. Artinya misalnya saya nih sebagai pribadi mau ke luar negeri gitu kan, medical check up-nya ada treatment khusus untuk medical check up. Jadi kita medical check up untuk luar negeri itu kita kerjasama dengan kedutaan, kerjasama dengan kantor imigrasinya ya. Untuk apa? Setiap negara itu pasti punya pola kesehatan yang dia tidak mau orang lain bawa dari luar. Mereka tidak mau kan ada orang asing bawa penyakit yang menularkan ke negara mereka. Iya, warga lokal. Beda-beda. Jadi setiap perusahaan itu beda. Misalnya ke Malaysia beda, ke Jepang beda, misalnya ke Yaman, untuk yang Kairo atau ke Qatar. Kita kan banyak juga yang untuk ke Qatar itu beda-beda karena ke Qatar biasanya banyak itu karyawan untuk minyak. Beda ininya. Artinya beda negara, beda medical check up juga. Nah, misalnya kalau ke Jepang kan dia tidak mau yang sama sekali penyakit menular, dan kalau ke sana dia Pak Aan kita harus sudah punya sertifikat imunisasi lengkap. Kalau belum diimunisasi dia nggak mau terima. Dan YK Mandira sudah diakui di medical check up di sana, Bu? Ya, kalau kita kan ada kerjasama dengan agensi-agensi. Iya. Agensi-agensinya. Oke. Bu, Ibu udah berapa lama di YK Mandira? Saya baru Pak. Baru ya? Baru 22 tahun. Iya. Masih baru. Lamanya berapa tahun itu? Iya. Dari pengalaman Ibu nih Bu di YK Mandira sendiri Bu ya. Kalau boleh dibuat rate itu dari 1 sampai 10 kesadaran publik untuk melakukan medical check up itu seberapa besar Bu? Oke. Kalau di bawah tahun 2000 itu memang medical check up ini belum terlalu familiar. Jadi hanya mereka yang karyawan, calon karyawan, masuk asuransi kan harus medical check up. Nah itu mereka terpaksa. Tapi ke belakang-belakangnya ke sini, mungkin dengan teknologi yang canggih, terus media-media informasi ini bahwa kalau sakit ini akan berdampak ini, jadi mereka kesadaran sudah mulai tumbuh. Nah kalau di kita itu sudah 70% lah mereka itu sudah sadar bahwa kesehatan itu penting. Artinya sekarang ini lebih banyak yang dari karyawan, pribadi atau gimana? Merata. Merata. Terutama waktu kemarin kan waktu COVID itu mereka itu dengan sendirinya pengen periksa semua kan. Kalau yang orang-orang menengah ke atas ya, karena mereka tidak mau ketularan misalnya dibawa dari luar atau apa. Jadi mereka periksa. Setiap mereka pulang pasti mereka periksa. Setiap mau pergi pasti mereka periksa gitu. Bu, ini ada cerita nih Bu. Maksud saya gini, ada orang nih Bu ya yang kurang percaya dengan medis dokter gitu. Dari kacamata Ibu gimana sih Bu menanggapinya Bu? Kan itu artinya dia nggak mau lah kalau ke treatment dokter aja nggak percaya, artinya dia nggak mau di medical check up gitu kan? Iya. Pasti itu. Dari kacamata Ibu gimana tuh? Kalau mungkin peran saya sebagai dokter umum adalah bagaimana cara menghadapi mereka ya. Jadi memberikan edukasi ke mereka. Memang untuk orang-orang yang seperti itu tidak bisa diedukasi dalam waktu singkat. Nah biasanya
kan mereka itu ada, mungkin kalau itu ibu bapak ada anak, mungkin kalau misalnya ini ada omnya, ada siapanya. Nah biasanya kami mengedukasinya dari orang terdekat. Gitu. Karena kalau mereka sudah dari awal sudah reject, kita mau langsung ajak mereka, itu kan Iya, pasti ditolak. penolakannya keras, Bu, ya. Oke, makanya sekarang Pak dengan adanya teknologi, ya kita suka share di WA, suka share di leaflet atau apa tentang misalnya bahayanya kanker serviks misalnya. Jadi otomatis kalau dia tahu, mati ya. Ya karena itu tadi, Bu. Iya kan? Ternyata setelah ngobrol sama Ibu nih, medical check up itu begitu penting kan, gitu kan, untuk mengetahui kondisi badan sendiri lah minimal gitu kan. Nah tapi ya saya tinggal di kampung, jadi ada sebagian tuh yang mungkin bapak-bapak yang nggak percaya, aku nggak percaya dokter kayak gitu. Ada yang kayak itu, Bu. Saya juga punya pengalaman yang paling simpel Pak, merokok. Mereka tidak mau berhenti merokok, mungkin karena tidak tahu apa dampak rokok. Nah, kalau saya bilang, jangan merokok ya, nanti gini-gini, saya siapa gitu. Ngasih makan enggak, pimpinan bukan. Benar. Tapi dengan saya kasih mereka, misalnya setiap saya datang ketemu, saya kasihlah leaflet tentang bahaya merokok, kanker tenggorokan atau apa. Lama-lama kan dia nanya, Bu, ronsen berapa ya? Nah, berarti kan itu sudah ada keinginan. Mungkin dia malu nih mau medical, tapi kan paling tidak dengan dia ronsen saja kami sudah senang karena memang dia dideteksi dari ronsen. Nah, jadi memang kita kalau untuk tahap awal edukasi aja dulu, Pak. Untuk orang-orang tertentu seperti itu enggak bisa langsung. Kecuali kalau dia karyawan harus. Ya, karena dari perusahaan kan, ya. Tapi kalau untuk pribadi edukasi. Kami banyak yang mereka datang hanya untuk bertanya. Dan kami kalau mereka bertanya, kita enggak ambil biaya konsul enggak. Saya free. Yang penting mereka senang, mereka tahu dan tahu misalnya biayanya. Biasanya kalau sudah begitu kita kasih nomor telepon, nomor kontak, harusnya medicalnya apa, biasanya nanti walaupun bukan sekarang, 6 bulan, setahun ke depan dia akan datang. Ya minimal itu kesadarannya udah tumbuh ya. Iya, kita suka, tadi kami bantu kasih, misalnya kalau ada leaflet atau apa kita share ke mereka. Bu, sepengalaman Ibu nih, 20 tahun di YK Mandira, ada nggak Bu satu bukan kasus sih, satu personal atau apa gitu ketika MCU ini nggak pernah, ini luar biasa ini kayak gitu, ada nggak Bu? Maksudnya nggak pernah? Misalnya gini, ternyatanya darahnya sampai 500, 800 gitu gula darahnya itu kan tinggi banget tuh, ada nggak itu? Tapi badannya tetap sehat. Ada. Gitu. Ada Bu. Saya punya pasien itu laki-laki datang pertama memang dia tidak punya gejala, medical dengan alasan masuk asuransi. Badannya 125 kilo, jadi kalau becak nggak muat Pak. Gila. Dan dia pakai baju, bukan beli, kain sarung dia bikin. Istilahnya tuh memang besar badannya. Tahap awal memang tidak ada gejala, tapi gula darahnya seperti yang Bapak bilang tadi 400-an. Sudah kita edukasi, Pak, mulain kurangi gula, kolesterol, pola hidup sehat. Nah, kita periksa HbA1c sudah tinggi. Dia memang denial, tidak menerima. Aku sehat, aku tetap merokok, aku pelaut, aku kuat lah gitu. Kuat lah. Setahun kemudian dia datang dengan keluhan kakinya nggak mau sembuh, luka. Gitu. Jadi kita ketemu, mungkin waktu saat kita ketemu dia belum timbul gejalanya, tetapi dia sudah ada di dalam badannya sudah mulai timbul bibit-bibit penyakit. Tapi itu pas medical check up udah diketahui Bu gejala-gejala? Sudah kita ketahui dan kita beri. Sudah disampaikan juga? Sudah kita nasihati. Cuman kan seperti orang hepatitis, banyak yang kami ketemu pasien hepatitis itu dia menolak. Karena aku enggak punya keluhan, salah mungkin ini.
Malu mungkin, Bu. Mungkin salah. Nah, jadi memang beberapa penyakit itu Pak tidak punya keluhan pada awalnya. Penyakit ini akan berproses sekian tahun ke depan baru timbul gejala. Seperti orang sakit lever lah kalau bahasa awamnya. Gitu. Lever itu punya kemampuan untuk dia mempertahankan diri sampai 75% dia rusak baru timbul gejala. Makanya beberapa keluhan orang kan, kalau orang awam ngomong sakit leper, padahal sebenarnya sakit leper itu banyak Pak, banyak jenis-jenisnya. Nah, begitu dari dia ketahui sampai ke dia misalnya tidak bisa ditangani lagi, kadang-kadang waktu sudah terlambat. Misalnya dia sudah datang dengan stadium 4, misalnya orang hepatoma, dia nggak punya keluhan yang berarti, dan kadang-kadang mohon maaf beberapa orang lebih percaya seperti yang Pak Ar ngomong ke dukun, ke orang pinter, atau ibu-ibu yang sering di tengah ya, daripada dengan dokter. Karena bapak dokter tuh mahal katanya. Kalau pakai yang dia punya, ambil di kebun dia bagus. Memang itu kalau untuk maintenance nggak apa-apa, obat-obat yang seperti itu, yang herbal asal sudah ada BP POM-nya Pak. Kalau yang belum ada BP POM jangan. Bahaya. Nah, tapi kalau misalnya yang dia sudah berpenyakit, dia nggak bisa lagi diobati dengan itu, harus dengan medis. Artinya gini Bu, dari penyampaian Ibu tadi, medical check up itu bisa mengetahui walaupun baru minimal gejala dini. Itu berapa persen Bu? 50% dari pasti gitu. Ya, dari yang kita lakukan itu bisa mendeteksi untuk penyakitnya ke depan. Misalnya ada PSA. PSA itu untuk mengetahui kanker prostat. Ada nilai normalnya, Pak. Kalau dia sudah mulain di atas normal, ya kita sudah mulain harus hati-hati, dan orang ini harus kita tindak lanjut dengan pemeriksaan yang lain. Misalnya kita selain periksa darah, kita USG. Jadi prostatnya kita periksa dengan USG. Kalau sudah terjadi misalnya kalsifikasi atau apa, berarti kan sudah sudah harus ditangani, tidak bisa dibiarkan. Karena kalau tidak nanti jadi kanker prostat. Iya. Itu pentingnya ini kan. Medical check up. Iya, kemarin itu ada sempat viral tuh Bu, ada bayi yang umur 1 tahun. Ya. Itunya beratnya 25 kilo. Nah, itu gimana tuh? Maksud saya kan harusnya bisa terdeteksi tuh Bu yang kayak gitu, ataukah karena makanannya atau apa gitu Bu. Kalau dari penjelasan Ibu apa sih yang terjadi tuh kayak gitu Bu? Kalau yang dari anak umur 1 tahun Mbak, masih balita ya, itu sudah 25 kilo berarti sudah termasuk ke obesitas ya. Itu bisa kita lihat dulu, misalnya dia punya nggak keturunan orang tuanya diabetes. Gitu. Karena orang-orang yang punya diabetes kemungkinan untuk melahirkan bayi normal, bayinya berat badannya besar, terus nanti anak-anaknya besar, itu lebih besar daripada orang yang biasa. Kemudian waktu hamil, bagaimana pola makan ibunya? Apakah dia banyak makan? Kadang-kadang kalau orang idam tertentu, misalnya yang manis-manis, terus tentu kan akan mempengaruhi bobot bayinya. Nah, kemudian setelah bayi lahir, anak itu misalnya dari 0 sampai 1 tahun tadi kan. Nah, bagaimana ibu asupan makanannya? Apakah dia kadang-kadang ada membiasakan makanan dengan cepat saji? Pengaruh juga itu. Pengaruh juga kan, itu ada kolesterol, ada ini. Atau misalnya anak-anak dari kecil-kecil suka dikasih camilan yang manis-manis, coklat kan, permen, itu kan gula semua. Bahaya juga. Dan dia karena makan gula, coklat atau permen tadi, nafsu makannya turun. Jadi dia nggak mau makan. Makan lagi yang ini, yang manis-manis. Akhirnya manis-manis. Terus soft drink ya Pak. Kadang-kadang kita suka aja anak-anak nih ke mall nih rame-rame. Anak-anak sudah dibiasakan dari kecil-kecil makanan siap saji, terus minumnya kan soft drink. Itu kan makanan yang kurang sehat sebenarnya, bukan tidak boleh, tetapi kurang sehat untuk anak-anak yang balita, obesitas. Nah, dampaknya kan kalau obesitas seperti itu kan nanti ke depannya bisa jadi diabetes, bisa jadi sakit jantung, bisa memperberat asma. Dan yang kalau sekarang kan anak-anaknya udah canggih nih Pak, bully.
Oh iya benar. dibully, berarti psikologisnya dia gendut kena, nih. ya psikologisnya dia kena, fisiknya dia kena, kasihan gitu. Ya, kalau mau ke YK Mandira mau check up gimana Bu caranya Bu? Kalau mau ke Madira, kalau mau check up itu bisa ke bagian medical check up. Nanti di bagian medical check up itu akan ketemu saya atau ke sana ketemu dengan Ibu Vera. Kita akan tanya jawab dulu. Oh, ada konsultasi dulu. Konsultasi ya? dulu. Oke. Maunya bagaimana, terus mau ambil paket yang mana, mau sesuai keluhannya apa, gitu kan nanti kita arahkan. Terus kami tidak memaksakan budget Pak. Jadi kadang-kadang mungkin di tempat lain orang tidak bertanya budget ya. Kalau kami nanya sama klien, mohon maaf ibu atau bapak budgetnya disediakan untuk medical ini berapa? Karena kenapa? Percuma dia ambil paket semua, tapi itu misalnya tidak perlu untuk dia. Iya benar. Misalnya dia bukan pekerja tambang, pekerja di di tempat yang kebisingan. Mungkin yang untuk audiometrinya nanti aja kita periksa. Iya, Kita tanya, ada keluhan nggak? Iya. Enggak ada. Nanti mungkin lebih bagus kita periksa yang kolesterol lengkap, gula darah yang lengkap. Itu yang penting untuk dia kan. Nah, itu. Oke, Bu, ini ending ada yang mau semacam apa ya? Edukasi lah untuk masyarakat nih Bu, ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih nih. Tugas saya bener. Jadi kalau untuk yang masyarakat, saya punya tiga tips ya. Satu, pola hidup sehat. Kedua, hindari stres. Yang ketiga, bersyukur. Itu tipsnya begitu. Jadi pola hidup sehat, mungkin semua orang sudah banyak tahu. Yang dijalankan. Terus bersyukur itu yang utama. Paling penting bersyukur. Paling penting karena biar nggak tamak. Biar happy. Kalau kita banyak bersyukur, insya Allah hormon yang untuk meningkatkan imun kita tinggi. Kalau hormonnya tinggi, imunnya tinggi, kita sehat. Iya. Oke, makasih Ibu. Ibu dokter. Terima kasih. Oke, Sobat Info, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.